Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan oleh kisah seorang ibu yang dengan tulus berdoa kepada Tuhan, memohon rezeki sebesar 13 miliar rupiah tanpa harus bersusah payah. Dalam salah satu unggahan di media sosial, seorang pengguna membagikan cerita tentang ibu tersebut rutin mengucapkan, "Ya Rob, beri aku rezeki 13 miliar, tanpa susah payah, tanpa lelah, dan langsung datang kepadaku." Ungkapan ini menggambarkan harapan besar sang ibu untuk mendapatkan rezeki yang melimpah tanpa harus melalui proses yang melelahkan. Doa itu sederhana, tapi pasti dalam harap. Siapa yang tak ingin rezeki melimpah tanpa luka dan peluh? Siapa yang tak berharap pintu langit terbuka dan rezeki datang secepat petir menyambar? Tapi waktu berjalan, semesta tak selalu menjawab secepat keinginan. Allah Maha mengerti isi hati kita. Dia tahu persis maksud di balik doa kita. Namun cara Allah menjawab tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Hingga suatu hari doa itu terkabul. Betul, angka itu datang 13 miliar. Tepat seperti yang diminta. Namun tidak seperti yang dibayangkan. Salah satu anaknya tewas. Dan dari sanalah datangnya uang itu. Ganti rugi, kompensasi, atau apapun sebutannya. Tapi yang pasti, tak ada satu lembar pun yang bisa menutup luka kehilangan. Tak ada angka yang bisa mengganti pelukan, suara, atau kenangan dari seorang anak. Kisah ini seperti mengetuk kita semua, tentang bagaimana seringnya kita meminta kepada Tuhan, tanpa mengerti cara kerja langit. Kita tergesa dalam harap, tapi lupa merinci makna. Kita meminta pasangan, rezeki, jabatan, anak, tapi lupa menyertakan satu kata penting dalam doa, afiah. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "Aku pernah meminta kepada Allah agar bisa menghafal Al-Quran, tapi aku tidak mengucapkan dalam keadaan afiah. Maka aku tidak menghafalnya kecuali di dalam penjara." Kisah lain datang dari seseorang yang berdoa, "Ya Rob, luangkan waktuku dan karuniakan hafalan Al-Quran." Allah kabulkan. Tapi bagaimana caranya? Ia kecelakaan, lalu lumpuh. Tak bisa kemana-mana. Dan dari situlah ia punya waktu. Ternyata, apa yang kita minta bisa saja datang, tapi lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang lewat tangis, kadang lewat kehilangan, kadang lewat keterpurukan yang kita sendiri tak sanggup menanggungnya. Dari sini kita belajar bahwa bukan Allah tidak paham maksud kita, tapi kitalah yang sering berdoa dengan terburu-buru, tanpa memikirkan cara dan keberkahan. Maka belajarlah dari mereka yang pernah menyesali cara doanya. Jangan hanya meminta hasil, mintalah juga cara yang penuh rahmat. Bukan sekadar, "Ya Allah, beri aku rezeki," tapi lengkapilah bersama afiah, ya Rob. Mintalah pasangan yang baik dalam afiah. Mintalah pekerjaan yang baik dalam afiah. Mintalah kelapangan, kebahagiaan, pencapaian, semuanya bersama afiah. Karena afiah itu nikmat yang sering tak terlihat. Ia adalah keselamatan, ketenangan, dan ketulusan yang menyelimuti hidup kita. Ia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dijaga dari musibah yang menghancurkan. Hari ini, sebelum kamu menutup doa-doa panjangmu, tambahkan satu kalimat pendek itu. "Ya Allah, apapun yang aku minta, datangkanlah ia dengan penuh afiah." Karena kamu tidak tahu, bisa jadi permintaanmu memang terkabul, tapi lewat jalan yang mungkin membuatmu menangis. Karena afiah itu lebih berharga daripada sekadar angka. Dan doa yang baik bukan hanya meminta hasil, tapi juga cara terbaik untuk sampai kepadanya.